Satu hari belajar bersama Sylvia Christina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih dalam kondisi baik kan? Hari ini kita akan belajar mengenai manfaat keanekaragaman hayati. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati adalah keberagaman atau variasi yang ada pada makhluk hidup. Pernahkah kalian berpikir apa yang menjadi penyebab adanya keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati dapat tercipta akibat 1. Proses evolusi, 2. Adaptasi. Pasti adik-adik masih bingung kan dengan dua istilah itu? Proses evolusi merupakan perubahan yang terjadi dalam kurun waktu yang lama, sedangkan adaptasi merupakan proses penyesuaian diri terhadap lingkungan yang berbeda. Dari kedua proses tersebut, nantinya akan tercipta makhluk hidup yang memiliki perbedaan dengan induknya. Oleh karena itulah, kemudian tercipta variasi pada makhluk hidup. Menurutmu, apakah keanekaragaman hayati itu hal yang penting? Jika kamu masih bingung, mari kita coba cari tahu. Coba sekarang kalian bayangkan jalanan besar yang ada di pusat kota. Pernahkah kalian melihat pohon tinggi yang biasanya ditanam di area tepi jalan raya besar itu? Apakah pohon-pohon itu memiliki manfaat atau hanya sebagai pajangan saja? Jadi adik-adik, pohon-pohon tinggi yang biasanya ditanam di tepi jalan raya ataupun di batas tengah jalan raya memiliki fungsi dan manfaat bagi lingkungan. Yang pertama bisa sebagai peneduh, yang kedua bisa sebagai penetralisir udara, lalu yang ketiga bisa juga sebagai peredam suara. Dengan itu, jika satu pohon sama dengan membawa 3 manfaat, bagaimana dengan 100 pohon? Bagaimana dengan 1000 pohon? Dengan itu, sangat penting bagi kita untuk mempelajari materi tentang manfaat keanekaragaman hayati. Kira-kira keanekaragaman hayati membawa manfaat pada sumber apa saja sih? Adapun macam sumber dari manfaat keanekaragaman hayati meliputi sumber pangan, sumber sandangan papan, sumber obat-obatan, sumber kosmetik, sumber estetika, dan sumber ilmu pengetahuan. 1. Sumber pangan. Sebagai sumber pangan, keanekaragaman hayati berguna untuk pemenuh energi dan juga nutrisi. Keanekaragaman hayati tumbuhan dan hewan memberi pilihan bagi manusia dalam memilih makanan yang kemudian dibutuhkan. Sebagai contoh, makanan yang kita konsumsi sehari-hari meliputi makanan pokok, sayuran, dan juga buah-buahan ataupun minuman banyak yang berasal dari keanekaragaman hayati hewan maupun tumbuhan. Contoh saja nasi yang berasal dari beras atau padi, kemudian telur ayam yang bisa kita gunakan sebagai lauk pauk, kemudian ada sayuran yang bisa kita tumis atau kita rebus, kemudian ada buah-buahan sebagai cuci mulut dan juga menambah vitamin, kemudian susu yang biasanya digunakan sebagai pelengkap dari sarapan atau makanan kita. Lalu selanjutnya yaitu sumber sandang dan papan. Sebagai sumber sandang, keanekaragaman hayati dapat menjadi pembuat bahan dari sandang atau pakaian. Sebagai sumber papan, dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuat rumah seperti jendela, pintu, dan lain-lain. Ketiga, sumber obat-obatan. Beberapa macam tumbuhan dan hewan memiliki kandungan zat yang dapat bermanfaat sebagai obat. Contoh, mengkudu yang dijadikan sebagai obat penurun darah tinggi, kemudian ada daging ular yang digunakan sebagai obat gatal-gatal. Keempat, sebagai sumber kosmetik. Sebagai sumber kosmetik, keanekaragaman hayati sebagai bahan dasar pembuat produk kecantikan, seperti lidah buaya, kemiri, minyak kelapa yang dapat dimanfaatkan untuk perawatan rambut. Kemudian, berbagai jenis bunga yang dapat digunakan sebagai wewangian. Kelima, yaitu sumber estetika. Sebagai sumber estetika, keanekaragaman hayati, baik dari tumbuhan maupun hewan, dapat dimanfaatkan menjadi produk hiasan, entah itu dari bunga, entah itu dari ikan yang dimasukkan ke dalam akuarium, dan lain sebagainya. Yang keenam, yaitu sebagai sumber ilmu pengetahuan. Sebagai sumber ilmu pengetahuan, tumbuhan dan hewan dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran, baik itu dapat menjadi bahan praktikum, dibuat resin, atau hanya untuk diamati saja. Setelah penjelasan yang Ibu sampaikan tadi, apakah sudah paham mengenai macam sumber dari manfaat keanekaragaman hayati?
Nah, untuk memperdalam ilmu kalian, berikut ini latihan soal yang dapat kalian kerjakan di rumah masing-masing. Dari berbagai macam manfaat yang sudah dipelajari, dapat diketahui bahwa keanekaragaman hayati membawa manfaat yang sangat penting, tak hanya bagi keberlangsungan hidup makhluk hidup yang satu dengan yang lain, namun juga dapat berfungsi sebagai penyeimbang ekosistem. Sekian materi untuk hari ini. Thanks for watching. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.